Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau seorang Gus, seorang Kiai, seorang Haji bergelar doktor, juga seorang akademisi sekaligus seorang muhibbin sejati. Bagaimana tidak, dalam 1 bulan ada 10 habaib yang bertandang ke kediaman beliau. Tapi pernyataannya ternyata sangat berani. Beliau menyatakan para habaib sudah menjadi problem sosial masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Kita simak bareng-bareng pernyataan beliau. Karenanya tokoh-tokoh yang masih membela nasab Habaib Ba'alwi itu tokoh-tokoh yang nggak tahu problem masyarakat itu menurut saya, Mas. Hidup di Menara Gadingnya sendiri begitu ya? Menara Gadingnya sendiri, nggak tahu problem masyarakat. Maka saya bisa membedakan, Mas. Saya secara pribadi masih komunikatif dengan beberapa habaib dan mereka masih senang jadi tamu saya, sering ke rumah saya. 1 bulan itu 10 habib yang di rumah saya loh, Mas. Jadi dawir apa enggak ya? Enggak. Mereka alasannya kangen, Mas. Alasannya kangen. Enggak. Dan dawir enggak. Ya. Makanya mereka-mereka yang mengaku sebagai muhibbin itu mesti kalah dengan saya, Mas. Mesti kalah. Saya itu kurang apanya gitu, kan begitu. Jadi malu mereka yang mengaku sebagai muhibbin membela buta. Tapi kan saya bisa membedakan antara tamu saya yang saya hormati, mereka sudah menganggap saya sebagai saudaranya, dengan problem masyarakat. Kan saya tidak bisa dengan posisi keakraban dengan habaib, kemudian problem masyarakat tidak ikut saya jawab. Saya kan punya kewajiban menjawab problem masyarakat, Mas. Habaib ini kan problem sosial masyarakat, Mas. Sudah menjadi patologi sosial begitu ya? Sudah levelnya di situ ya? Sudah menjadi problem sosial masyarakat, Mas. Makanya kadang-kadang kalau saya ingat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu saya senang. Kok masih mau ada orang yang ikut mendampingi masyarakat dengan semampunya, sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, mohon maaf, negara, kiai yang memiliki kebijakan, itu mereka diam. Nah, kalau ingat ini, saya pengen nangis, Mas. Saya pengen nangis. Tapi kalau teringat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu kayak terhibur saya. Saya teringat Kiai Imad, saya kayak terhibur. Makanya dengan Kiai Imad itu saya tidak kangen secara personal, Mas, tapi kangen dalam konteks kualitas tesis beliau yang mampu membentuk kesadaran masyarakat. Itu yang membuat saya terharu, Mas. Jadi luar biasa. Jadi ini problem masyarakat loh, Mas. Problem habaib, problem masyarakat. Bisa kita katakan penyakit masyarakat sudah menjadi level penyakit masyarakat ya? Dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Jadi dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Ya, Imam. Setelah munculnya tesis Kiai Imad ini, apa yang mempengaruhi klan Habib Ba'alwi sehingga mereka tidak mempolitisasi lagi isu PKI ini, Yai? Masyarakat sudah sadar. Masyarakat sudah sadar. Karena Habib-Habib juga takut kalau mereka menggunakan isu PKI, masyarakat akan jawab mbahmu begitu. Pelakunya itu mbahmu itu artinya adalah pelakunya ya leluhurmu gitu ya? Nah, iya, maksudnya kan begitu, Mas. Masyarakat kan udah sadar sekarang ini. Jadi masyarakat ini sudah punya jawaban yang cerdas sekarang ini, Mas. Jadi kalau nanti ada Habib yang ceramah di sosial media tentang isu PKI, masyarakat sudah bisa menjawab sambil nonton. Mbahmu dewe ya. Gitu. Lah gimana? Santri kiai inilah yang bermusuhan dengan PKI, Mas. Mbah saya itu betul-betul perang dengan PKI, Mas. Sampai jaga rumah-rumah kiai di Lasem, di Rembang, di Tuyuan, di Pamotan loh mbak saya itu, ngordinir itu. Maka beberapa kiai yang ketemu saya, dapat cerita dari ayahnya atau mbahnya, itu cerita, dulu
Mbah jenengan, wah saya diceritakan Abah Gus, Mbah jenengan itu begini, begitu. Tapi kan saya nggak pernah ikut membuat isu anti PKI, kan nggak pernah saya, Mas. Ya. Kalau dari klan Habib Alwi sendiri tidak ada ya, tidak ada yang berbenturan dengan PKI atau menjadi korban PKI ya, setahu dia Tamam. Yang jelas dalam sejarah tidak saya baca. Iya, saya juga begitu sih. Ya, membacanya dari sejarah saya, Mas, dari sejarah. Yang nampak kan Banser, Kiai, Jawa Timur, Jawa Tengah. Habib saat itu kan banyaknya di Jakarta, Mas. Jakarta kan nggak ada problem benturan dengan PKI ya, Mas. Gimana ya? Mohon diulang. Problem benturannya dengan PKI kan ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Mas. Jawa Barat dan Jakarta kan cenderung tidak ada problem PKI, Mas. Saat G30 SPKI, Jakarta itu adem ayem, lengang, nggak ada apa-apa, Mas. Hanya apa terjadi hubungannya pada dengan klan Habib Alwi itu ya? Posisi geografis itu apa hubungannya dengan klan Habib Alwi? Ya karena banyak Habib Alwi itu kan banyak di Jakarta, Mas. Banyak di Jakarta, Batavia, karena memang saat itu Utsman bin Yahya itu kan pahlawan bagi Habib Alwi, Mas. Makanya Habib Alwi itu paling membela mati-matian Utsman bin Yahya sampai sekarang ini. Contoh kecil gini, Utsman bin Yahya itu dari banyak catatan dan sejarah itu kan terkenal sebagai antek Belanda, Mas. Itu real empiris. Kalau saya katakan sebagai antek Belanda, saya nggak bisa disalahkan. Sejarahnya begitu. Jadi tidak ada orang di negeri ini yang akan bisa dihukum gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Karena real. Kecuali kalau tidak real dalam sejarah, kalau saya mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda, saya bisa dipolisikan, Mas. Tapi sekarang ini nggak ada orang yang bisa dipolisikan gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Mengapa? Karena real. Karena real Utsman bin Yahya antek Belanda. Dari surat-suratnya kepada Belanda, dari gajinya dari Belanda, bahkan dia itu sangat senang sekali menggunakan simbol salib di sakunya itu, Mas. Notabene atas nama pengarang kitab-kitab, katakan begitu. Ya, Tamam. Bagaimana? Adakah yang mengenal beliau? Iya, betul banget. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamamunji, seorang dosen filsafat dari UIN Wali Songo Semarang. Pernyataannya memang cukup berani ya, berani banget lah menyinggung kawan-kawan kiai, menyinggung kawan-kawan akademisi yang hanya diam saja, malah cenderung mencari aman belaka. Ya, beliau akhir-akhir ini cukup terkenal ya di media sosial. Jika ingin melihat video selengkapnya bisa ke channel Gus Fuad Pleret. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.